Setelah mengatakan hal itu kepada Arini, Julia kemudian pergi meninggalkan Arini yang masih berdiri terpaku. Setelah kepergian Julia, para pelayan mendekati Arini. Jangan pikirkan perkataannya, Arini. Dia bukan siapa-siapa di istana ini. Dia hanya beruntung karena orang tuanya adalah sahabat raja dan ratu. Sejak kedua orang tuanya meninggal, raja dan ratu merawatnya di istana ini, kata para pelayan kepada Arini. Arini kemudian mengangguk tersenyum. Beberapa hari kemudian, Arini yang sedang berada di taman seorang diri melihat ke sekeliling dan berkata, baru beberapa hari tinggal di istana ini dan tidak melakukan apapun, aku sudah merasa bosan. Kalau saja aku di desa, pasti aku sudah melakukan banyak hal. Ternyata perkataan Arini itu didengar oleh Pangeran Tristan yang berdiri di balik sebuah pohon dan memperhatikannya. Apa yang bisa aku lakukan untuk menghilangkan rasa jenuhku ini? Arini kemudian melihat di sekitar taman tersebut. Wah, rumput dan bunga-bunga ini sepertinya butuh perawatan. Kalau hanya untuk membersihkan rumput di taman ini, itu sangat mudah bagiku, kata Arini tersenyum. Pangeran Tristan tersenyum lalu berjalan mendekati Arini. Jika kamu merasa bosan, kamu bisa melakukan apapun yang bisa membuatmu tidak bosan lagi. Tapi, asal kamu tahu saja, rumput-rumput ini bukan rumput biasa. Rumput-rumput ini sengaja ditanam. Rumput ini hanya perlu sedikit dirapikan, tetapi itu bukan tugasmu. Perkataan Pangeran Tristan membuat Arini terkejut. Arini dengan cepat membalik tubuhnya dan melihat Pangeran Tristan berdiri begitu dekat dengannya. Pangeran Tristan, kata Arini dengan mata terbuka lebar. Kenapa kamu menatapku seperti itu, Arini? Kata Pangeran Tristan. Arini dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa. Aku hanya sedikit terkejut karena tiba-tiba saja Pangeran Tristan ada di sini. Apakah Pangeran Tristan tidak bisa memberi salam dulu? Bagaimana jika tadi jantungku copot karena kaget? Apakah Pangeran Tristan mau bertanggung jawab? Pangeran Tristan menatap Arini dan tersenyum. Arini, apapun yang terjadi denganmu di istana ini, itu adalah tanggung jawabku. Arini tersenyum mendengar perkataan Pangeran Tristan. Setelah itu Pangeran Tristan kembali menatap Arini, membuat Arini salah tingkah. Bagaimana jika kita pergi jalan-jalan keluar, Arini? Kata Pangeran Tristan. Arini menatap Pangeran Tristan penuh dengan tanda tanya. Jalan-jalan? Jalan-jalan keluar bersamaku? Kata Arini. Memangnya dengan siapa lagi? Kata Pangeran Tristan. Arini kemudian teringat dengan Julia yang selalu marah dengannya dan tidak suka jika dia dekat dengan Pangeran Tristan. Tidak, aku tidak bisa, jawab Arini menolak ajakan Pangeran Tristan. Kenapa tidak bisa? Kata Pangeran Tristan. Tentu saja tidak bisa. Bagaimana jika kekasih pangeran melihat kita? Jawab Arini. Pangeran Tristan hanya tersenyum. Arini kembali berkata, kenapa pangeran tidak jalan-jalan saja dengannya? Kenapa denganku? Jawab Arini. Pangeran Tristan tersenyum lalu berkata, Arini,
Tentu saja aku mengajakmu karena yang sedang merasa bosan itu adalah kamu, bukan Julia. Arini, sebenarnya aku tahu, semenjak kamu ada di istana ini, Julia tidak pernah memperlakukanmu dengan baik. Arini tampak kaget mendengar perkataan Pangeran Tristan. Pangeran Tristan tahu hal itu, tapi bagaimana Pangeran tahu akan hal itu? Apakah pelayan mengatakan kepada Pangeran? Kata Arini. Pangeran Tristan tersenyum. Bukan Arini. Tidak ada siapapun yang mengatakannya padaku. Arini kembali berkata, "Kalau begitu, bagaimana Pangeran Tristan tahu?" Pangeran Tristan menatap Arini. "Karena selama ini, aku tidak pernah jauh darimu, Arini. Aku selalu mengawasimu, dan aku selalu tahu kamu sedang bersama dengan siapa dan sedang melakukan apa." Perkataan Pangeran Tristan membuat Arini terkejut. "Benarkah?" Pangeran Tristan mengangguk. "Iya, itu benar. Aku hanya ingin mengatakan padamu, Arini, jika kamu hanya diam saja, ketika Julia mengatakan apapun padamu, dia akan semakin merasa bahwa kamu tidak bisa membela dirimu." Arini tidak mengerti mengapa Pangeran Tristan mengatakan hal itu padanya. Kenapa Pangeran Tristan mengatakan itu padaku? Padahal Julia kan kekasihnya. Atau mungkin bahkan Julia adalah calon istrinya, batin Arini. Arini menatap Pangeran Tristan. Kenapa Pangeran Tristan justru mengatakan hal ini padaku? Bukankah seharusnya Pangeran Tristan membela Julia? Karena Julia adalah tunangan pangeran. Perkataan Arini membuat Pangeran Tristan tertawa. Arini kemudian dengan heran berkata, "Kenapa Pangeran Tristan tertawa? Apakah ada yang lucu?" Pangeran Tristan menatap Arini dan berkata, "Siapa yang mengatakan padamu kalau Julia adalah tunanganku?" Arini menggelengkan kepalanya. "Tidak ada. Tidak ada yang mengatakannya padaku," jawab Arini. "Kalau begitu, itu hanyalah pikiranmu saja," kata Pangeran Tristan. Arini begitu serius mendengar perkataan Pangeran Tristan. "Dengar Arini, aku dan Julia tidak memiliki hubungan apapun. Julia tinggal di sini sejak dia masih kecil, karena kedua orang tuanya meninggal, dan kebetulan orang tua Julia adalah sahabat ayah dan ibuku. Oleh karena itu, mereka membawa Julia dan membesarkannya bersamaku. Aku hanya menganggapnya sebagai saudara, tidak lebih daripada itu. Jika dia pernah mengatakan padamu bahwa aku adalah calon suaminya, ataupun sebaliknya, itu salah. Apakah kamu tahu, Arini? Julia bukan gadis yang aku impikan." Lanjut Pangeran Tristan. Arini kemudian menatap Pangeran Tristan. Arini berkata, "Lalu, gadis seperti apa yang Pangeran Tristan impikan?" Pangeran Tristan tersenyum. "Aku, ayahku, dan ibuku tidak pernah memandang orang lain begitu rendah. Sementara Julia, dia selalu menganggap dirinya adalah yang terbaik. Dan baginya, orang lain sangatlah rendah. Ayah dan ibuku sangat tidak suka dengan orang yang seperti itu, termasuk aku. Itu sebabnya ayah dan ibuku tidak pernah berkata padaku untuk menikahkan aku dengan Julia.
ayah dan ibuku hanya ingin aku menikah dengan wanita yang bisa bersama aku melanjutkan perjuangan ayah dan ibuku untuk memimpin kerajaan ini. Baik buruk seseorang tidak dinilai dari harta yang dia miliki dan juga kecantikan yang dia miliki, tetapi kami melihat hatinya Arini. Arini tersenyum mendengar perkataan Pangeran Tristan. Di saat Arini sedang tersenyum, Pangeran Tristan tiba-tiba menarik tangannya dan mengajaknya berjalan-jalan. "Pangeran akan membawaku kemana?" teriak Arini kaget. "Bukankah kamu merasa bosan? Aku akan mengajakmu berkeliling. Dengan begitu, kamu tidak akan merasa bosan," jawab Pangeran Tristan sambil menggandeng tangan Arini. "Apakah pangeran tidak merasa malu menggenggam tanganku?" kata Arini. "Memangnya kenapa aku harus malu?" kata Pangeran Tristan. Arini menatap genggaman tangan Pangeran Tristan lalu berkata, "Karena aku hanyalah gadis miskin," jawab Arini. Pangeran Tristan tersenyum. "Aku sudah katakan padamu, Arini, kenapa aku harus malu? Aku dan orang tuaku tidak pernah memandang orang lain karena itu," jawab Pangeran Tristan. Arini tersenyum dan tak mampu untuk berkata apapun lagi. Semakin lama, semakin jauh mereka melangkahkan kaki dan genggaman tangan Pangeran Tristan semakin erat, membuat Arini berwajah kemerahan. Saat di perjalanan, mereka tiba-tiba bertemu dengan beberapa pengawal. Para pengawal itu berhenti dan memberi hormat kepada Pangeran Tristan. Sementara Arini dengan cepat melepaskan genggaman tangan Pangeran Tristan karena tidak ingin dilihat oleh para pengawal, membuat Pangeran Tristan kaget.